50. Oh, situlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ani wa iyyakum bi'ulum fid dharain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan senantiasa mendapat cobaan baik pada dirinya, anaknya maupun hartanya, hingga ia menghadap Allah tanpa membawa dosa sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2399, dan beliau mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Ikhwan habati fillah, kita masih dalam mengkaji hadis-hadis yang di bawah bab sabar, bahwa dunia ini darul ibtila, dunia ini wadahnya ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan hidup dan mati ini untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Terus firman Allah Ta'ala, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amannahum la yuftanun. Ini khusus bagi orang beriman. Kalau tadi seluruh manusia di dunia ini pasti diuji, baik yang kafir, mukmin, yang kaya, yang miskin, semuanya diuji. Ada aja ujiannya. Nah, jadi kalau kita meyakini bahwa kadang kita satu-satunya orang yang dapat bala, yang dapat musibah, maka jadi ringan rasanya. Tapi lebih-lebih lagi Allah akan uji lagi orang yang beriman. Kenapa? Karena ada lagi hikmah yang dikehendaki oleh Allah, yaitu penjelasan hadis ini. Bahwa orang beriman, baik itu laki-laki atau perempuan, Allah akan terus-terusan mengujinya. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amannahum la yuftanun. Apakah manusia mengira kami beriman sudah selesai, tidak diuji terus? Bujur garang imannya tuh, mengokohkan keimanan kita. Ya. Nah, jadi bisa karena ujian itu pada diri kita, sakit. Maka sudah kita baca bahwa ada sahabat Nabi yang garing luar biasa sakitnya. Ternyata dia salah minta. Ya, karena dia minta apa? Dia minta bahwa ya Allah dahulukan dosa, akibat dari dosaku ini di dunia sebelum akhirat. Jadi Nabi, kamu nggak sanggup. Seharusnya kamu mengucapkan Allah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada lagi riwayatnya perempuan yang diilangi Nabi itu Masru'. Masru' itu artinya rancak karena dari kesurupan, rancak kesurupan. Kesurupannya ada dua sebab, bisa sebab jin, bisa sebab penyakit. Nah, kalau penyakit ya orang ayan, jadi kita orang Indonesia itu babi gila lah. Nah, jadi itu gak gila babi. Orang gila babi itu kayak angin-anginan, karena tiba-tiba jadi kencang dia. Nah, itu ujian juga.
jadi ya Rasulullah, satu antara dua. Aku doakan ikam syifa, kawampi, atau ikam bersabar, maka bagimu surga. Jadi Jarsidin, ulun memilih sabar. Tapi ulun ya Rasulullah rancak kalau lagi kejang-kejang itu, lagi kesurupan itu terbuka aurat ulun. Ulun memohon engkau doakan biar aurat ulun gak ada kelihatan. Nah, jadi ada ujian pada diri kita. Kadang pada diri kita, pada anak kita. Mungkin dia sakit. Ada. Yang repot itu ujiannya apa? Ujiannya yang menggoda iman kita, itu bahaya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berikan contoh. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina aw yarhiqahuma tughyana wa kufra. Fa aradna ay yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahmah. Anak laki-laki ditangkap Nabi Khidir, anak laki-laki kecil masih 10 tahun mungkin 7, bocah aja kita. Dibunuh Nabi Khidir, takajud Nabi Musa, aku pengen membunuh orang kada berdosa. Anak kecil kada berdosa. Nah, ternyata Nabi Khidir jelaskan bahwa anak itu manja banget. Disayangi berlebihan oleh orang tuanya, dan orang tuanya ini orang saleh, orang baik. Kalau dibiarkan dia besar, dia manja, dia nagih-nagih macam-macam, nanti akhirnya dia akan membawa ayah ibunya ke kafiran. Maka jadi Nabi Khidir, saya berkehendak saya bunuh aja. Makanya iradah ini kada disandarkan kepada Allah, karena iradah sandarkan kepada dirinya Nabi Khidir sebagai sebagai adab. Karena segala sesuatu memang Allah melakukan. Tapi kalau yang buruk sandarkan kepada diri. Makanya jadi fa aradna ayyubdilahuma. Jadi itu. Jadi bisa saja dalam takdir Allah, anak ini jahat nantinya, menyusahkan orang tuanya. Lebih baik meninggal aja lebih awal. Supaya supaya abah ibu mama abahnya menjadi beriman dan terjamin keimanannya. Bisa juga anak berdahulu itu meninggal dunia berdahulu itu Allah uji orang yang pasangan beriman ini supaya supaya menjadi zukhran lahuma. Zukhur itu adalah tabungan. Kalau dukhran itu barang, tapi kalau zukhran itu tabungan dia artinya. Kenapa? Karena ini anak-anak yang meninggal sebelum dia baligh, apalagi jar Nabi merasa meninggal dunia baginya 3 orang anak, lalu dia bersabar maka baginya surga. Lalu seorang perempuan angkat tangan, ya Rasulullah kalau 2 aja Bang, ya Rasulullah bagimu 2 juga. Maka jar rawi hadis, andai kata ada yang nanya lagi, kalau 1 Bang, jawaban Rasulullah pasti iya juga. Karena intinya bukan di jumlah, intinya di sabar. Maka dalam riwayat itu anak nanti tidak mau masuk surga. Udah malaikat ridwan, ayo anak masuk. Enggak. Kami tidak akan masuk surga sampai kami memegang tangan ayah ibu kami dan kami sama-sama berlangkah masuk surga. Nah, ini di anak. Bisa juga di harta. Yalah. Berusaha, berbisnis, bermodal, bangkrut. Dan subhanallah di harta ini hampir semua pengusaha yang besar, yang sukses itu ujiannya di sini. Cuma aja pengen buka tuh di YouTube lah, kisah-kisah orang yang sukses tuh. Saya ada mendengar cerita pengusaha yang menjual rumah ayahnya 2 miliar sebagai modal lagi. Karena dia rugi, pas krisis moneter rugi, dia habis hartanya, tinggal 1 kali lagi dia berusaha, yaitu caranya menggadaikan sertifikat rumah abahnya. Pada rumahnya ada rumah abahnya. Ujar abahnya, bila kamu gagal sekali lagi nih, kita guringnya di jalannya lagi. Tapi dia punya tekad kuat, maka dia untung luar biasa. Jadi 3 macam ini ujian oleh Allah. Tidak berwaktu hatta yalqallah ta'ala alaih, sampai kita meninggal dunia. Ada terus ujian sampai kita menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua ujian ada balasannya. Balasannya apa? Pengkikisan dosa. Allah menghapus dosa-dosa kita.
Kayak Pak Ustadz, kalau orang kan berdosa, tapi diuji juga. Habib Rizik, masa orang berdosa? Ya Allah, pasien sidin di penjara, difitnah, anak-anak buah murid sidin difitnah habis-habisan. Berdosakah? Jawaban kita ada. Maka itu Allah hendak mengangkat derajat sidin. Mungkin ada kehilafan, itu diampuni pastinya, bisa juga. Kada ada kehilafan, tapi Allah hendak mengangkat derajat sidin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutlah. Ini hadis yang panjang, kalau bisa dibaca dulu ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainah ibnu Hisn fanazala ala ibni akhihi al-Hurri ibnu Qais wa kana minan nafar alladhina yudnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana al-qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbana. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, Uyainah bin Hisn berhijrah dari Makkah ke Madinah, lalu turun di rumah atau tinggal di rumah anak saudaranya, ibnu akhihi, Al-Hurr ibnu Qais. Dan Uyainah ini termasuk dari kelompok orang-orang yang didekatkan oleh Sayyidina Umar. Majelis, jika kita ini anggota majelis musyawarah. Anggota majelis musyawarah Sayyidina Umar. Wa kana al-qurra, qurra di sini maksudnya orang hafal Quran. Orang-orang yang hafal Quran di zaman Sayyidina Umar bukan hanya hafal Quran, tapi mereka ini ulama. Karena dengan Al-Quran itu mereka memahami maknanya, memahami artinya, memahami hukumnya. Karena jar Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami di zaman Nabi belajar Al-Quran itu 10 ayat aja. Sampai kami memahami maknanya, di mana turun, dan kapan turun, dan kenapa turun, dan apa hukum yang mengandungnya. Daripada pelajaran hanya nambah lagi 10 ayat. Nah, jadi para zaman sahabat, para qurra itu, ada kayak, wah ini gila qurra mengaji, pintar belagu aja janji lah. Jadi qurra di zaman Nabi itu, sahabat itu adalah yang bisa membaca Quran, tafsiran, wa fahman, wa tadabburan, semuanya. Nah, jadi mereka ini alim. Karena kealiman mereka ini, maka Majlis Sayyidina Umar bikin majelis. Kelompok mereka itu sebagai majelis sidin. Wa musyawaratih. Jadi bila ada menghadapi sesuatu permasalahan, beliau minta pendapat-pendapat mereka. Kuhulan kanu au syubbana. Baik itu usianya tua ataupun muda. Jadi Sayyidina Umar kadang melihat di sisi tua atau mudanya, tapi dilihat dari sisi hafal Qur'annya, dalam sisi kealimannya. Faqala Uyainah libni akhihi. Jadi kata Uyainah bin Hisn kepada anak kemanakan sidin, ya ibn akhi, laka wajhun 'inda hadzal amir. Oh, berarti yang disayangi oleh Sayyidina Umar ini bukan anunya lah, bukan Uyainah, Al-Hurrnya, Al-Hurr bin Qais. Jadi ini si Uyainah minta kepada anak kemanakan, wahai anak kemanakanku, kamu itu punya wajh. Wajh itu artinya bukan wajahnya adalah, tapi wajah itu artinya kedudukan. Nah, ada kedudukan di Amir ini, maksudnya Sayyidina Umar. Fasta'dzin li alaih. Aku minta tolong, kau minta izin agar aku bisa bertemu dengan Sayyidina Umar. Fasta'dzana. Lalu beliau minta izin. Fa'adzina lahu Umar. Maka Sayyidina Umar beri izin kepadanya. Falamma dakhal, ketika Uyainah ini masuk, qala hiya ibn Khattab. Hai ibnu Khattab. Wahai anaknya Al-Khattab, yakni Umar bin Khattab. Fa wallahi ma tu'tina al-jazal wa la tahkumu fina bil adl. Demi Allah, engkau tidak memberikan kami pemberian yang cukup, dan engkau tidak memberi keadilan di tengah kami. Kamu melakukan hukum itu kada adil. Tuduhan inilah. Faqadiba Umar radhiyallahu anhu, sangit aja Umar. Maka Sayyidina Umar ini terkenal dengan keadilannya. Malah dituduh oleh Uyainah ibn Hisn sidin kada adil dan memberi itu kada sesuai.
hatta hamma an yuqi'a fih. Sayyidina Umar sangit orang ngau gana. Ayo sekali aja buk kan hantam sidin tajungkang orang. Ya. Faqala lahu al-Hurr. Lalu al-Hurr ini mengucapkan kepada beliau, "Ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, inna Allah Ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Lalu Al-Hurr ini mengucapkan kepada Sayyidina Umar dan membacakan ayat Al-Quran bahwasanya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, ambillah ampunan, perintahkanlah kepada kebaikan, dan berpalinglah daripada kejahilan. Wa inna hadza minal jahilin. Dan ini orang siapa? Uyainah ini. Orang hanya datang dari luar kampung, udah tahu kisah. Tang menyambati Amirul Mukminin. Ya lagi. Nah, maka ujar Al-Hurr, inna hadza minal jahilin. Ini orang jahil. Orang enggak tahu. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha wa kana waqafan 'inda kitabillahi ta'ala. Jadi jar Al-Hurr begitu mengucapkan ayat ini, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kada melewatinya. Begitu mendengar, stop. Jadi dia marah luar biasa karena dituduh tidak adil. Marah beliau. Lalu begitu dibacakan ayat, jadi berhenti. Wa kana waqafan 'inda kitabillah. Itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Orang yang begitu mendengar ayat Al-Quran kada melewati, berhenti dia sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Kata Syekh An-Nabulsi, Sayyidina Umar itu rancak banar di Masjid Nabawi itu menangis berdoa. Hal tubta ilayya ya Allah. Engkau sudahkah beri taubat kepadaku ya Allah? Sudahkah engkau menerima taubat aku ya Allah? Jika engkau menerima taubatku ya Allah, maka aku menghibur diriku dengan kabar gembira ini. Kalau engkau tidak menerima taubatku ya Allah, maka celakalah Umar ini. Itulah yang membuat Sidin itu kuat dalam memimpin. Dan usia kepemimpinan Sidin 10 tahun. Dalam 10 tahun itu Sidin adil. Sebenar-benar adilnya. Karena keadilan Sayyidina Umar ini menurun. Jadi ada satu orang yang langka dalam sejarah Islam yang adil ini. Cucu Sidin atau buyut Sidin, Umar bin Abdul Aziz, juga ketika memimpin jadi khalifah, padahal di tengah-tengah kerajaan yang korup, dia dapat adil. Sampai pada zaman Sidin itu, kadada orang korupsi. Bahkan uniknya, pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu, kadada orang menerima zakat. Kada mau orang menerima zakat. Jadi bila ada orang kaya anak berzakat, aku berzakat tuh nikam, kada jangan aku aja. Itu tetanggaku lebih miskin. Buka lagi kepada tetangga yang lebih miskin tadi. Anak kembali zakat, jangan ya. Itu tetanggaku lebih miskin lagi sampai terbuli ke orangnya. Kenapa? Karena si miskin merasa kepuasan yang luar biasa. Bukannya dia kaya, tidak. Tapi dia merasa puas. Aku nih sudah cukup. Beda dengan kali kita lihat nih yang sekarang orang berbagi bantuan nih. Banyak sudah dapat, masih lagi mengambil. Seumur-umur kalau bisa pakai pampres ya mengambil pampres. Sigin apa seorang? Jangan nyoba anak halus bayi pakai pampres bujur ya Allah. Mengambil juga. Orang berbagi cawat bebinian lakian mengambil. Serong jangan begini kada. Nah, itu apa tanda-tanda serakahnya manusia, nauzubillah. Nah, jadi kisahnya zaman Raja Abdul Aziz itu tuh, Raja Umar bin Abdul Aziz itu, orang kada menerima zakat, bukannya sugih semuanya kada, tapi kepuasan. Orang-orang miskin ini merasa puas, merasa bahwa dirinya kaya. Makanya ketika diberi, kada jangan aku kada ahli zakat ya. Kan inamal shadaqatul lil fuqara wal masakin. Aku kada fakir, aku kada miskin tuh tetanggaku yang miskin di situ aja pulang. Jangan gini belum kada aja, aku kada fakir miskin. Aku kau aja makan sehari semalam. Nah, padahal mereka terbatas juga. Kenapa jadi bisa semacam itu? Salah satu sebabnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini suatu malam belusukan.
lalu mendengar di sebuah rumah teriakan seorang ibu, nak, parah dah subuh, ayo cepat, parah susu kambing. Sudah mah, ulun sudah siapkan. Oh kalau begitu isi dengan air, biar banyak untungnya. Ma, bukankah kata Sayyidina Umar itu tidak boleh menculasi orang Islam, jangan dicampur dengan air. Wah gampang aja, Umar kada mendengar juga. Umarnya ada 3 rumah seorang. Nah, jadi jangan anak, kalau Umar kada ada, Tuhannya Umar yang ada. Apa artinya? Pembinian ini jujur karena takut dengan Allah. Besok paginya bawa anak Sidin Asim melamar perempuan tadi untuk Asim, karena Sidin tahu bibit yang baik. Maka anaknya Asim ini ia Abdul Aziz. Anaknya Abdul Aziz yaitu Umar bin Abdul Aziz. Berarti apa nih? Cucu ke buyut kah? Buyutnya Umar lah. Jadi ada bakat-bakat tuh. Nah, jadi benar anak mencari jodoh tuh lihat keturunan. Jangan melihat muha aja. Aku hanya mengerti kisah kakak selucu. Mencari laki aja yang bungas. Imbah 3 bulan bercerai. Kenapa aja? Ada begawi. Yang laki mut-mut aja di rumah. Itu jarang habis sudah kalau dimakan ya bungasnya aja 3 bulan ampian. Nah itu dunia. Apalagi untuk akhirat. Akhirat itu jadi kita cari apa? Calon suami, calon istri yang baik. Yang punya keturunan orang baik. Ya masalah muha itu kan relatif ya Allah. Nggak ada ketujuh tutup pilon bantal. Kisahnya. Ya sama-sama. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha qalu ya Rasulullah fama ta'muruna qal tu'adduna al-haqq alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum muttafaqun alaih. Bersabda, sesungguhnya sepeninggalanku nanti akan ada sifat-sifat para pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri atau egois, dan beberapa perkara yang kalian akan mengingkarinya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan pada kami jika kami menemui zaman itu? Beliau bersabda, tunaikanlah hak yang diwajibkan atas kalian dan mohonlah kepada Allah yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3604 dan Muslim nomor 1843. Barakallahu fiik. Nah, ini hadis ini sudah bergeser kepada sabar ketika menjalankan amanah. Jadi yang namanya kita rakyat dan pemimpin itu masing-masing punya hak dan kewajiban. Hak pemimpin terhadap rakyat menjalankan keadilan. Ya. Hak rakyat terhadap pemimpin mendoakan. Jadi kewajiban kita Pak terhadap pemimpin mendoakan yang baik, bukan mendoakan yang kada baik lah, tapi mendoakan yang baik untuk pimpinan kita. Nah, dan itu hukumnya kada menjilat. Kita berterima kasih, wajar kalau terima kasih Pak Ibnu Sina sudah 4 tahun pian memimpin Banjarmasin. Saya suka duka segala macam, tapi kebaikan-kebaikan ini kami ucapkan terima kasih lampian. Ya Allah, memuji lah, menjilat lah. Ada Allah, menjilat tuh ada tuh untingan.
Artinya memuji wali kota, puji supaya seorang dapat proyek. Bila kada dapat proyek lalu umbak kiai mahasiswa, wah aliansi keadilan, melawan wali kota karena pulang LSM apa pokoknya diumbaki lah supaya kedudukan sidin goyang. Nah, itu nauzubillah min dzalik, dua sifat itu paling jelek. Kalau kita sebagai rakyat melakukan dua sifat semacam ini tadi, itu paling tidak boleh. Termasuk membongkar aib pemimpin kita. Pada zaman ini kan ada lagi itu batasannya, tetap membuka aib tuh. Sampai guru seorang aja dibongkar aibnya. Jadi bilanya kita besi guru itu ada aib sidin, itu kita kalau bisa jangan berbicara tentang itu dengan keburukan sidin itu. Sudah pada kada tahu ya, sudah ya. Kada tahu. Yang jelas sidin melajari kami yang baik-baik, karena sidin melajari kami yang kada baik. Mun sikap sidin yang kayak ini itu urusan sidin pribadi. Yang jelas sidin melajari kami yang baik-baik. Zaman sekarang nggak ada, udah bongkar aja semuanya. Dosen seorang, guru seorang, apa. Jadi nauzubillah min dzalik, itulah yang disebut dengan asarah. Jadi pengertian asarah tadi, kalau hanya tadi apa menerjemahkan perilaku pejabat lah. Ini kada asarah itu semuanya. Jadi termasuk tadi pejabat dan masyarakat. Persaingan tuh luar biasa dalam dalam jabatan-jabatan itu. Makanya saya berdoa itu hendak aku jadi pejabat. Dan saya nggak pernah bermimpi jadi pegawai negeri. Tapi ini doa Allah kabulkan. Saya habis lulus dari Madinah, tinggal setahun di Madinah. Karena apa? Karena tergantung dengan dunia. Saya bilang kalau saya pulang ke Indonesia, apa yang saya kerjakan? Apa yang saya kerjakan supaya dapat duit, supaya kawa hidup. Lupa saya yang menjaminkan hidup saya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bulik Madinah sampai ke Indonesia mengajar Al-Quran, saya belajar dari itu. Kita kada boleh protes lawan Allah. Allah lah aturkan hidup kita ini. Mempelajari mengaji 25.000 honornya. Alhamdulillah. Ajar sidin aku memberikan 25.000 aja aku naik aja jurang. Selama ulun sehat walafiat, ulun kawah aja mengajar. Karena kebetulan TK Qurannya dekat. Jadi ibaratnya tuh mulai sini ke ujung gang itu. Alhamdulillah bulan berikutnya naik 50.000. Berikutnya naik 75.000. Berikutnya naik 100.000. Berikutnya naik 120 gana. 120.000 usia sudah 23 tahun. Target anak babini umur 25 tahun kayak Nabi. 2 tahun lagi. Karena tinggal di Kalayan, wilayah Kalayan kan wilayah orang kampung lah. Kalayan, Pakapuran, Tarok Tiram, apalagi wilayah-wilayah yang pasar lama lah. Sungai Jingga. Ada orang rumah mewah. Ya biasa-biasa lah. Melihat kawan babini, kawan baperomba pengantinan, betak naik berapa garang jurang biaya nih anak babini? 5 juta jurang sipakan. Gaji berapa? 120. Mengumpulkan duit 5 juta berapa? Bagi ay. Bagi 5 juta bagi 120 kali bulan. Berapa hasilnya? 15 tahun menyerta pebini. Saya suka kayak gitu. Saya kalau lagi pusing mikir-mikir itu saya hitung aja. Supaya apa? Supaya ada kena mentoknya. Karena yang saya kajar apa? Afamayujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Siapa ajar Allah Ta'ala yang menolongi orang yang kepepet dan membukakan orang yang dalam kesusahan? Jawabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala, "Ailahun ma'allah?" Adakah selain Tuhan bersama Allah? Jawabannya kada. Artinya kita kada boleh bergantung dengan selain Allah. Kita bergantung hanya kepada Allah. Wahdahu, dialah yang esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya.
Jangan bergantung apa-apa. Jangan berharap lawan abah, jangan berharap lawan siapa, berharap lawan sugih. Jangan berharap lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Surya babi ini kada pemodal. Ada modal. Cincin aja nih 5 gram emas. Itu kan pas musim krisis ngalih bener jadi cincin. Orang pasti tekan beratan sepasaran hanyar tuh. Orang berjual emas tuh, kada yang berjualnya. Sampai memohon, tolong no jual ya kan nah. Nah pegang kami nak kawinan. Anak jadi mahar nih. Cincin nih 5 gram. Hanyar akon juali. Itu kan bener terpaksa merawat-rawat juali. Oh jual kalau dia kumpulikakannya apa harga emas melunjak. Dari 2.500 rupiah segramnya menjadi berapa? 500.000. Bayangkan. Melonjak-lonjak. Ya, itu kisahnya. Nah itu 2 tahun pulang. Kada jadi pegawai negeri lagi. Saya nikah tuh tahun 98. Jadi pegawai negeri 2002. Akhir 2002. 2003 nyerakte. Bayangkan berapa tahun lagi? 4 tahun lah. 4 tahun. Selama 4 tahun ini saya ngajar Quran. Makanya saya minta dengan kalian tuh sabar. Nah, mengajar Al-Quran ini anggaplah hobi, bukan profesi. Jangan. Nah, makanya saya bilang kemarin lawan si Surya, jangan jadikan mengajar itu profesi. Bila profesi berarti kita hidup di situ. Ya kalau piring nasinya kita di situ, mengajar piring nasi kita. Nah, jadi bila profesi itu repot. Makanya orang profesional itu artinya hidup mati di situ. Pemain bola profesional ya apa artinya? Pokoknya main bola itu menggawainya, tapi digaji ganal, hanya main bola. Nah, jadi kalau kita guru jangan jadi profesi, apalagi kita ngajar Quran. Nah, tapi ini bagian daripada dakwah, kewajiban. Ngajar itu bagian, ngajar Al-Quran bagian dari kewajiban. Ada aja kena rezeki di lain-lain. Alhamdulillah kada lawas datang orang Singapura ke rumah lagi kada datangi ke rumah seorang berdua bading orang Tanjung Pinang berdua bading ba 4 tuh 500 2 juta gaji seorang dari bubuhannya. Malah jadi kayak bubuhan pian di asrama. Besokan lawan malam. Siang hari aku kok aja ngajar di IAIN, aku ngajar TK Al-Quran. Kayak apa jadi pegawai negeri? Sebutin aja. Ya Allah, ulun nih kalau pagi kada ada gawian. Karena TK Quran itu soal siang aja. Siang ngajar TK Quran, maghrib ceramah, isya sudah selesai. Pagi kada ada gawian, nganggur. Berilah hamba ini rezeki yang banyak, yang sekiranya waktu kosong kita pakai. Ya kawan bawa kita daftar pegawai negeri, mah ya kita. Pegawai negeri, aku ijazahku Arab semuanya. Terima orang Jawa di Kementerian Agama. Mulai SD, SMP, SMA, S1, semua bahasa Arab. Jadi waktu saya daftar pencari kerja, ya, kartu kuning. Ada babinian aku muarnya. Oh, pandir-pandir kekawanannya kan dia 7 pun siapa 7. Semua Arab mulu aja. Anak pesantren kali ya, nggak bakalan dikerjakan orang ya. Mau jual kayak seorang megang rezeki. Nah itu tuh banyak orang yang wani memponis kayak itu. Itu kan bakalan sugih orangnya, nggak bakalan berkah hidupnya. Kenapa? Dia mengatur rezeki orang. Emangnya dia punya. Jadi pegawai negeri ada pilihan. 3 kali 4. Yang ketiga kada ada angin, kada ada hujan. Sampai ada sepupu datang, Kak, ada juga kepen mimpi kepiras. Wah, ada jurang. Pagi jam 10. Jam 1 ada kawan tuh ngarannya keluar jadi Kementerian Agama nih hati aja. Asal kada percaya, bagaimana datangnya saya juga ngaran seorang 2 kali membaca. Jadi ini kisah pejabat nih lah. Jadi kalau pejabat itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Oleh karena itu kita sebagai rakyat jelata kada pantas menyebut keburukannya, tidak menyebut kebaikannya. Zaman sekarang ini yang jar Nabi tadi umuran tungkiruna. Perkara-perkara yang kalian ingkari, yang tidak suka.
Kami hanya riba pemilihan RT betul bulan. Kenapa? Jadi RT kada bergaji 300.000 aja sebulan. Itu kan 6 bulan jangan ambil. Tapi maunya setengah mati. Orang bakal laki bini RT. Ya Allah, anak bola KTP RT. Hendak babini balaki RT. Hendak anu Pak RT. Ya Allah. Hanya jadi RT itu pejabat jadi RT udah kayak itu maunya. Apalagi jadi camat ya Allah. Jadi wali kota, jadi gubernur. Ada gampang-gampang jadi gubernur. Sahbirin tuh kalahnya lawan Ibnu Sina. Gubernur kita ini kada pandai di IT. Si dia kucuk-kucuk juga sampai angkat nang kayak si Risma juga kisahnya. Angkat antari sumbangan nang seginang orang korban-korbannya ada si Din. Tapi si Din kalah. DWA lawan orang lain. Lalu ya aja apa mana aja. Jadi kalau saya melihat pejabat tuh kayak itu tuh disembati orang, saya sedih sebenarnya. Kasihan si Din gitu. Karena kita merasakan memposisikan diri kita. Andai kita jadi gubernur dicomoohin orang sekampungan, ada sekampungan lagi seprovinsian, kayak apa rasanya? Tapi ada tapinya. Kalau kita orang yang beriman, kita kuat iman kita, jangan kadang-kadang jadi gubernur. Kalau pian-piannya ada kesempatan jadi anggota DPR, DPRD, mencalon jadi caleg, ternyata dipilih orang pian, dipercaya oleh masyarakat, kira-kira tolok hapian kita lah. Nah, tak kurang beradaan ya Allah. Ada satu majelis ini banyak anak-anakku yang SMP kan. Ada anak yang cita-citanya jadi anggota MPR, DPR. Dari 40 anak sekelas kadang-kadang akunnya, kadang-kadang yang angkat tangannya. Bila kita kayak ini terus, kita akhirnya orang Islam dijajak. Ini PKI ini udah masuk ke nyekap pemerintahan, masuk di partai, masuk di pengusaha dan sebagainya. Dan orang ada meramalkan kurang lebih 20 tahun lagi muncul lagi kena PKI. Karena PKI udah 2 kali muncul di Indonesia. Sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan itu waktu pembentukan tentara Indonesia itu dibenturkan oleh mereka Baklahi habis. Itu orang PKI yang tukang rusuh, yang tukang kompori. Lawan yang GS 35 apa? Nah itu sudah hampir-hampir berhasil mereka. Jika kada Allah takdirkan, ada Soeharto habis. Soeharto tuh pejabat paling rendah. Apa sih, kolonel aja. Lain tuh habis jenderal tuh dihabisi oleh mereka. Nah, jadi kita ini berdoa benar jangan sampai ada nanti KI lagi jilid 3. Maka PKI ini kita bingung juga kenapa dengki dan bencinya terhadap agama tuh. Di Cina sampai wah ini PKI Cina tuh bukan hanya Islam yang di Uyghur saja. Minoritas Katolik itu kayak itu juga sama, mereka bantai juga. Batu ada yang di Tibet, makanya perang lawan India, Cina sama India. Kenapa? Karena Cina hendak menghabisi orang-orang Buddha, komunitas Buddha di selatan Cina yang perbatasan dengan India. Jadi bila komunis itu sama sekali mereka menolak dengan agama itu. Tapi lebih kejam mereka terhadap orang Islam. Kenapa jadi mereka kejam terhadap orang Islam dibandingkan yang lain? Karena yang lain ini, agama-agama lain ini, bila yang sudah ditindas, hakun berpindah, selesai. Kalau orang Islam biar ditindas habis-habisan, malah ada perlawanan. Uni Soviet 30 tahun. Bawah genggaman orang-orang Uni Soviet. Sampai Quran itu sebuting huruf lam aja dihukum seumur hidup. Di kerja bakti seumur hidup hanya gara-gara kertas di rumah Sidin Sarabit ada tulisan kayak huruf lam. Nah itu aja seumur hidup dihukum. Tapi begitu tumbang Uni Soviet, kalau logikanya kan ada lagi Islam tuh. Ternyata yang hafal Quran banyak.
Jadi jar sepupu saya ketika dia ke Uzbekistan, ke kuburnya Imam Al-Bukhari, beda jarnya antara Muslim Uzbekistan dengan Turki. Kalau di Turki, sebelum Erdogan, dasar bujur sikoler. Kada tahu di agama, kada tahu di sholat, kada tahu di agama, kada tahu. Jadi jadinya bila kita mencari arah kiblat, 2 hari kada ketemu. Orang ngapain bujang-bujang baku pihak takon mana arah kiblat, kada tahu. Ternyata kada pernah sembahyang, kada tahu. Itu di Turki, waktu sebelumnya Erdogan. Jadi luar biasa nih Erdogan ini menggerakkan keislaman itu. Nah, kalau di Uzbekistan yang bekas di bawah jajahan komunis, Uni Soviet, itu si Gaiden itu kayaknya kadang berjamaah lawan kami aja, tapi sudah sembahyang. Nya kau menyembunyikan ini sembahyang tuh. Ancap kah kayak apa acaranya, tapi begitu ini sudah selesai. Dia sholat sudah. Ditanya kamu sholat, iya dia. Tapi kita kadang melihat di mananya tadi sembahyang mana. Kadang menampaikan gitu. Nah, kenapa? Karena mungkin sudah kebiasaan waktu zamannya Uni Soviet tadi ngerikan kalau ketahuan orang sembahyang habis. Begitu cara mereka tahan. Nah, jadi asarah wa umuran tungkirunaha. Ini tanda-tanda akhir zaman sudah. Nah, lalu sahabat bertanya, sahabat ini cerdas orangnya. Sesuatu yang menakutkan itu mereka bertanya. Walaupun mereka kadang menemui, ya Rasulullah ma ta'muruna, apa yang pian perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Maka jawaban Rasulullah, lakukan tugas kalian. Ya. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kewajiban hak kalian, hak mereka kepada kalian, lakukan. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Karena ada kewajiban kan, tadi ada hak, ada kewajiban. Kita hak sudah kita jalankan, ternyata kalau dijalankan kewajiban kita, maka jar Nabi mintalah lawan Allah. Minta aja lawan Allah Subhanahu wa taala. Anak saya waktu mendaftar ke Al-Azhar itu diharuskan 4 tes melalui Kementerian Agama. Wah, sekolahnya baik, bukan Kementerian Agama ini, yang lulus-lulus tuh alihi wasahbihi aja, bukan keluarga Kementerian Agama aja. Kamu keluarga Kementerian Agama aja orang. Kada aja lain bah aja, pin kada pejabat itu bukan pejabat pusat aja jar. Anak-anaknya jar anu manakannya yang lulus-lulus nih jar. Bahasa Arab mana ada jar, kalah juga aja. Nah, jadi jar kita itulah seni hidup kita. Kita akan menghadapi banyak kekecewaan. Tujar Nabi tadi asarah. Wa umurun tungkiruna, bahkan ada hal-hal yang kita ingkari kadang kita suka. Apa yang harus kamu lakukan? Ya daftarlah. Kalau anak masuk, syaratnya apa? Daftar. Ya daftar. Ujian, 4 ujian. Kalau kada lulus kayak apa, bah? Itu takdir Allah. Walaupun ada rekayasa mereka udah tegol innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mudahan kan ada kesempatan lagi. Berarti lah di situ nikam rezeki. Nikam lulus alhamdulillah juga. Kenapa? Karena kita bukan minta kepada mereka, kita hanya menjalankan hak mereka, tapi kita mintanya kepada Allah. Ya. Jadi kenapa kalau misalnya lulus sudahlah hendak daftar di Kementerian Agama atau di pemerintahan lah pada umumnya. Sekarang kan seleksinya susah tuh. Pakai tes apa-apa, maka 100 soal sekian menit aja jawabannya. Ya, menarah kalau hanya masuk nih ngalihnya luar biasa. Kenapa jadi ngalihnya luar biasa? Supaya menghilangkan yang KKN-nya. Makanya wah ini satu-satunya jalur yang bisa dipermainkan lagi itu jalur yang namanya honor, jalur honor. Ini kan nak dibuka lagi jalur honor. Jadi yang Bapak, jadi syaratnya kalau boleh diterima honorer itu bisa jadi pegawai negeri, itu kalau udah mau honornya minimal 10 tahun. Berapa? 10 tahun. Tapi pada kenyataannya 2 tahun lulus. Kenapa? Ya kong-kelingkong. Ulah SK, ya mana aja lah. Aku kepala sekolah. Ikam 2 tahun. Ikam masukkan kalau ada daftar. Tapi Pak, ayo, syaratnya 10 tahun agak gampang aja nyawa. Nah, tarik undur. Ikam tahun berapa anak mengajar dah kok 2019. Udah tarik mundur. 10 tahun. Berarti 2000 berapa?
2009 sudah daftar ikam. Padahal ikam 2 tahun aja. Supaya masuk persyaratan. Itu sudah hal yang jelas nampak dah di zaman kita sekarang ini. Kalau hendak yang jujur, ada kalah pian. Nah, wajib pian aku kada hendak ada pengambil prinsip itu luar biasa juga. Aku macukin jempol itu. Dasar orang luar biasa kuatnya. Kada hendak ulun ngajar udah pian ini cuma 3 tahun. Ya 3 tahun aja pian SK-nya. Kalau kayak itu kamu kada kawal masukkan daftar pegawai honorer yang hendak diusulkan ke PNS, ya biar aja Pak. Nah, ada juga orang kayak itu tuh. Orang jujur yang luar biasa jujurnya. Ayo Pak Ustaz. Menurut pian, ada yang beri jalan kayak itu tuh, ajar kepala sekolah pian apa lang? Nah, pian nih Ustaz tarifnya bagus pian mengajar. Nah, ulun hendak benar pian jadi pegawai negeri. Nah, berapa syaratnya? 10 tahun Bang. Nah, ulun aja 3 tahun, gampangnya aku ulahkan kan 7 tahunnya. Asal paham aja kan. Ada bang buntutnya ya Allah. Asal paham aja nyawa. Nah, ini boleh kada? Nah, nyata jelas tuh kada boleh. Nah, tapi ada sebagian apa ya istilahnya? Sebagian pendapat ulama mutaakhirin, bukan ulama mutaqaddimin, kada mutaakhirin. Ketika keadaan negeri itu tuh seperti zaman kita sekarang. Jadi kata beliau, selama Anda itu punya keahlian di bidangnya, daripada pian kada kalah, dan akan naik orang yang kada ahli, maka pian boleh melakukan tadi. Boleh pian melengkapi syarat-syarat tadi. Kalau misalnya bayar-bayaran, gawil aja berapa gerang Pak? Belum bayari. Basogok mah sebenarnya ya Allah. Tapi kita ini ahlinya. Itu ada ulama mengatakan boleh. Ini kada meremehkan hukum adalah, tapi maksudnya yang jar nabinya tadi. Ada nanti suatu zaman terjadi semacam itu. Apa yang harus dilakukan? Lakukan jar nabi yang haknya ke kalian. Maka difahami oleh ulama, haknya kita apa? Misalnya diterima guru pegawai negeri hafiz Quran misalnya nih lah. Syaratnya hafiz Quran. Berapa orang? Berlima. Hati hakena. Yang mendaftar 50. Bingung kita. Di mana habis-habis nih? Satu seorang habis nih. Paling banyak 10. Kenapa jadi 50? Babangka. Oh berarti ini hanya 2-3 hari yang hafal Quran 30 juz. Masya Allah. Tabarakallah. Itu kena itu tuh pengen lihat banyak itu. Nah, jadi bila pengen melihat semacam itu, tadi satu antara dua pilihannya. Yang pertama, yang bagus benar tadi, prinsip kuat. Ada ulun. Biar jadi pegawai swasta, gaji beumuran, duit gaji ulun seini, pokoknya barakah, ada aja rezeki di lain. Nah, yang kedua, ini tanggung nih. Yang kedua apa? Punya syarat-syaratnya, tapi kada mencukupi syarat administrasinya. Nah, itu tadi pendapat ulama mutaakhirin mengatakan boleh. Yang ketiga, lucung lalu. Syarat administrasi kada, keahlian kada. Itu ada kepala sekolah Bagaru. Aku jar dijulungi pegawai negeri. Disuruh ngajar nggak bisa ngajar. Ijazah guru. Disuruh mengajar kada bisa. Bingung aja sih ini, kemana sama andak? Udah andak aja di TU. Nah, administrasi. Kada bisa mengetik pulang. Baring kan pakai ketik. Mengetiknya nggak bisa, apalagi komputer. Nah, itu orang-orang kayak itu tuh yang jelas masuk besogok. Nah, itu haram 100%. Kalau yang tengah-tengah tadi itu ada fatwa ulama. Tapi yang mulianya nomor 1 tadi. Nah, pian aja lagi kena pilih. Dalam kehidupan nih. Saya tidak bisa memberikan fatwa karena itu kada boleh. Pian aja melihat kayak apa keadaannya. Situasinya kayak apa. Boleh kada ulun nih melakukan ini karena ada kesempatan Ustaz. Saya jawab rajin tuh ikam aja yang istafti qalbaknya. Ikam aja rasa hati kamu kayak apa. Yang jelas zahirnya tadi Ustaz lah kada boleh ya kalau. Karena syaratnya begini. Tapi pian kada melengkapi syarat. Tapi sisi keahlian pian mampu. Guru pian bisa mengajar, ada pengalaman mengajar. Tapi syarat 10 tahunnya kada sampai. Pian hanya 5 tahun atau 7 tahun, masih ada selisih 3 tahun lagi.
Boleh enggak itu? Maka hukumnya, kalau bertanya, Ustaz apa hukumnya? Haram, jawaban saya haram. Nah, tapi ada ulama yang mengatakan, itu lihat kondisinya. Nah, kalau kondisi saya tidak tahu bagaimana kondisi. Jadi dalam hukum itu ada ngarannya kasus, ada ngarannya hukum. Ada ngarannya kasus, ada ngarannya hukum. Jadi ada seorang amir di Andalusia melakukan hubungan intim di siang Ramadan. Lalu bertanya dengan mufti, apa yang harusnya beliau lakukan? Kalau di Al-Quran urutannya apa? Bebaskan sahaya. Hanya puasa, bila kada kau membebaskan sahaya, puasa 2 bulan berturut-turut. Maka mufti ini langsung memfatwakan, pian harus puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi dibahas oleh fuqaha-fuqaha yang lain nih. Kenapa pian memfatwakan kayak itu? Maka urutannya bebaskan sahaya. Oh jadi sini kalau aku fatwakan ini membebaskan sahaya, 100 gamenya kawa. Nya sugih. Banyak duit. Tapi kalau puasa 2 bulannya jarak, ada efek jaraknya. Kada laginya sembarangan berhubungan intim di siang Ramadan dengan bininya. Nah itu ngarannya apa? Kasuistik. Hukum kasus. Tapi ada hukum umum. Itu ya ketika kalian bertanya, Ustaz apa hukumnya ini? Oh halal, oh ini haram. Itu apa? Itu hukum umum. Tapi nanti ada khusus. Bolehkah Ustaz tolak berumrah tapi berhutang? Jawabannya ada boleh. Kenapa? Karena umrah dan haji syaratnya istita'ah. Kalau berhutang berarti belum istita'ah. Tapi menggawil bagaimana gaji ulun gurai 10 juta sebulan. Wah, sugihnya kan deh. Tapi ulun kada bisa menabung. Bilanya habis bulan, habis juga. Jadi ulun nak kayak berumrah. Bila ulun berumrah secara berhutang, kawa ulun bayari. Apa hukumnya? Plan ini orang neja. Nah itu orangnya kasus. Boleh kada? Berumrah berhutang? Boleh. Jangan ragu boleh. Tapi dia aja. Karena kawanya pakai saran orang lain. Itu hanya kasus ini aja. Nah itu ngarannya fatwa khusus. Sudah jelas insyaallah lah hadis ini lah. Kita lanjut. Wa an Abi Yahya Usaid ibn Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansari qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan faqal innakum satalqawna ba'di asaratun fasbiru hatta talqawni ala al-hawd muttafaqun alaih. Nah ini hadis sama lanjutan dari atas. Kalau tadi sebagai rakyat yang dizalimi, kita menjalankan tugas kita sebagaimana yang ditugaskan. Nah, jadi kalau kita jadi pegawai itu selalu kita tuh sangkal lawan bos. Apa yang harus kita lakukan? Gawi apa yang ditugaskan, udah selesai. Masalah bosnya kayak ini, usah. Ada urusan kita. Nah tapi kita pasti hendak. Nah, kalau hendak juga ada lebihnya, ada bonusnya. Maka jar Nabi mintalah lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah ke Gontor melihati anak. Kebetulan yang kami tempat rebahan tuh ada sidin tuh mantan pangdam tentara. Jadi Jisidin berkisah, aku tuh diteleponi oleh jenderal dari Jakarta untuk mengamankan sidin, hutan sidin, karena dijarah. Jadi karena saya pangdam, saya gerbak itu dan saya selamatkan.
penjarahan itu. Lalu Sidin ini dapat penghargaan dari Jakarta. Penghargaannya itu 200 juta pada zaman itu. Karena ada atasan Sidin lagi. Lalu pas Sidin atasan Sidin tulak ke Jakarta, Sidin menerima. Begitu Sidin menerima, sepeser pun kada dapat Sidin, kada dijulungi. Aku pun Sidin tahu karena informasi dari pusat ada yang menelepon karena patulan aku. Ya sudahlah jar, pian terima jar titipan dari Bapak Jenderal bahwa hadiah pian 200 juta. Dititipkan on si A ini nih. Sekalinya sedikit kada dijulungi Sidin. Jadi Sidin kada lawas. Aku nih sungkan jaman aku nih Sidin. Kan atasan. Buan zaman dahulu tentara tuh keras benar. Jadi Sidin. Aku dengar sekalinya Sidin nukar mobil. Memberi hadiah lo anak. Sekalinya yang anak tuh tebrakat. Kasihan anak tuh cacat seumur hidup. Gara-gara itu. Kan duit orang sangkal. Jadi kaum sufi kada mau kayak itu. Jangan sampai kasihan kan anak Sidin. Abahnya menggawe, anaknya menanggung kasihan. Maka jar kaum sufi jangan minta aja lawan Allah. Ya Allah gantikan padaku yang lebih baik. Sudah selesai. Minta aja lawan Allah. Jangan minta balas dendam. Makanya dahulu kita sempat mendengar almarhum Buya Haji Ansar itu di berisi Hizib Bahar. Hizib Bahar itu dibaca kalau umat Islam ini dizolimi. Dan itu efeknya langsung. Jadi dilajari oleh Abuya murid-murid Sidin ini supaya kalau terjadi sesuatu kena kayak itu Sidin. Sokanya kada lawas rumah tetangga saya itu Sidin Abuya menyuruh tarawihan di Jawiyah di majelis sudah Sidin. Jadi malam pertama Ramadan sekalinya tetangga saya ini dibongkar oleh maling. Jadi jadi Sidin aku kada sangkal duitku diambil. Yang aku sangkal tuh duit sumbangan lang lain-lain ini diambaunya juga. Lalu padahal Abuya bacakan ke Hizib Bahar. Saking sangkalnya si maling nih. Kita bacakan aja Buya Hizib Bahar. Biar kayaknya kena mati kayak apa kayaknya. Jadi jar Abuya Pak jangan ya Sidin. Kasihan inya. Mudahan aja Sidin. Kita kan mengumpulkan duit itu semua sigin buka bersama. Mudahnya mengambil duit itu sigin berbuka puasa sigin keluarganya Sidin. Han bagusnya Sidin nih berpikirnya tuh. Lagi pula aja Sidin. Kalau inya celaka apa untungnya kita? Jujur juga ya kalau kan kayak Sidin nih, kejadian Sidin nih. Tengkong anak orang seumur hidup. Apa ujungnya? Ada apa-apa. Jangannya tingkong, anak seorang jadi apalah. Bertambah, ada juga. Nah, maka mulai sejak itu, beberapa bulan berikutnya, ada instruksi dari ulama Maroko kepada Abuya bahwa Hizib Bahar agar tidak diajarkan lagi. Kenapa? Karena manusia ini kada sabar. Hilang sandalnya di masjid baca Hizib Bahar. Pas ada isok nah, berjalan bersandal aja. Nah, ajar karena Hizib Bahar aja. Padahal orang tak silahu aja, kasihan orang kan. Takkan Hizib Bahar. Nah, jadi kita kada boleh jual lah kayak itu tuh. Nah, hadis yang kedua ini nih, kita jadi pejabat. Najar kota deh. Pian ada kan cita-cita jadi pejabat nih. Pian aja kada jadi pejabat, kada hendak. Masa kami maksud saya kalau piannya kan masing-masing itu ada bisi kelebihan. Kalau pian bisi kemampuan, pian boleh mengejar jadi pejabat. Kalian pian apa? Pian bisanya apa? Ya, boleh pian jadi pejabat. Asal pian punya keahlian. Seperti apa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf jar raja, silakan nikah nak jadi apa? Jadi pejabat APK. Ada kesempatan nggak? Apa jadi sini? Milih. Ij'alni ala khazainil. Jadikan aku pengelola hasil bumi. Apa alasannya? Apa alasan Nabi Yusuf? Ini hafizun alim. Aku bisa jaganya. Alim, aku tahu kayak pengelolanya. Jadi kalau pian hendak jadi pejabat, pian mengerti bagaimana mengelolanya dan bagaimana pian menjaganya, itu wajib pian jadi pejabat.
kada anu lagi wajib jar guru kami dahulu. Wajib kita jadi pejabat. Contohnya kita dalam perjalanan. Tiba salat maghrib. Nah, lalu Bayi Maman, Red, silahkan Red. Udah, pian aja. Fikri, sih. Udah, pian aja. Yuk, Surya, pian aja. Sih, ada tunjulan. Akhirnya kan baju kada bakar sebenarnya maghrib. Muyak kan sudah masing-masing gini ya. Untuk tunjulan kada aku nih jadi imam, masing-masing gini ya. Nah, berdosa kada? Berdosa kita. Kenapa? Berdosa. Walaupun hukum salat berjamaah itu ada sebagian ulama kan sunnah muakkad hajak loh. Nah, gara-gara betul tunjulan tadi, lalu sembahyang masing-masing, berdosa kita. Makanya jar Nabi apa bilanya bertiga dalam perjalanan hendak mengangkat satu pemimpin amir. Jadi jar Nabi ar-rakbu al-wahidu syaitan wal ithnanu syaitanan wa thalathatu rakbun. Bila kita perjalanan sorangan itu setannya Nabi. Berdua setan juga, dua setan. Kalau bertiga baru disebut rakab. Rakab itu sekelompok orang yang berangkat berjalan. Fal yu'ammiru amiran lahum. Dan bertiga aja, ada banyak ada. Bertiga ini ada jadi pemimpinnya. Kita bertiga. Siapa? Kamu aja jadi amir. Udah, ngurus siap. Udah. Nah, jadi kita matur. Kita misalnya berangkat kita dari Banjarmasin ke Surabaya ini jam sekian. Nanti kita kumpul di bandara jam 8 kita sudah siap di sana. Karena pesawat kita check-in-nya jam 9. Jadi jam 8 sudah ada. Nah, itu pemimpin. Nah, sampai di Surabaya ini saya tanya, Parak sudah zuhur, nah kita berzuhur dulu ke makan siang kah? Ya Pak, perut lapar makan siang dikit dulu, singgahan dulu kita ke makanan warung, makanan. Nah di sana ada masjid itu saya tanya, nah kita habis makanan kita ke sana. Nah itu kan nyaman kalau ada pemimpin gitu ya. Kalau amunnya kita nih bertiga ujung-ujungan, nak kemana? Itu sunnah daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari dunia. Apalagi kita sembahyang berjamaah, kayak itu kada boleh. Jadi kalau kita sholat berjamaah, kita lihat aja kiri kanan, siapa pian jajar. Udah maju kita. Kenapa? Karena kita ahli. Mengaji alhamdulillah bagus aja Al-Fatihah kita udah. Sah sudah. Udah? Paham? Nah, ini di sini. Nah, rupanya sahabat ini merasa apa? Dia mampu. Makanya ya Rasulullah bertawar diri. Adakah pian angkat ulun jadi pejabat? Kalau di situ kan pegawai, kalau maksudnya di sini pejabat. Seperti pian mengangkat fulan min fulan, kenapa ulun bertawar nah hendak juga diangkat. Apa jawaban Nabi? Innakum satalqauna ba'di athara. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan setelah aku ini orang-orang yang merebutkan jabatan. Nah, fasbiru, bersabarlah. Nah, jadi kalau jadi pejabat itu pasti ada persaingan. Jadi almarhum Guru Ansari itu Haji Fauzan itu dahulu jadi sekda. Lalu Bapak Dahlan Abuya jar ulun hendak mencalonkan diri jadi gubernur. Ini bagus aja sih deh. Tapi ulun nih Buya sebenarnya kada berambisi, penghanak jadi gubernur nih aja. Kada aja sih deh. Ian harus jadi berambisi. Jadi aku bingung mendengar sini Bapak Dahlan. Kok Buya ini kan biasa orang sufi, kan menyuruh tuh jadi pejabat. Ini malah sih dia menyuruh. Bagus sih sini jadi pejabat dan harus berambisi sih deh. Karena bila kamu kada berambisi, kamu kada menjaga amanah. Itu. Nah, apalagi nih babinian nih kalau jadi anggota DPRD pintu terbuka pintunya. Adakah hendak jadi anggota DPRD? Karena syaratnya berapa persen? 30% harus ada perempuan. Nah, sedangkan di DPRD itu yang perempuan sedikit. Jadi kalau pian 4 PKS ke 4 partai Islam lah, ya lah. Pian mencalonkan diri, ternyata pian terpilih. Kada pada duitan, kada sogok-sogokan, alhamdulillah pian terpilih, bagus pian. Guru syukur, saya sebut minggu kemarin, Guru syukur Al-Hamidi. Sidin itu anggota DPR pusat, guru, dan unik kampanye Sidin. Jemaah lah, aku jar bercalon, jar jadi DPR jadi. Nah, bilanya saringan hati pian pilih aku lah jadi. Kita kampanye Sidin. Bila kada aja Sidin. Aku kada memberi duit. Nah, aku memberi brosur aja, nah brosurnya jadi ini anunya
Dan subhanallah, masuk sini 2 periode malah. Almarhumah rasanya meninggal tuh Umi Kalsum, Tuha, penceramah. Itu anggota DPR aja pernah